melaksanakan perkemahan. Sebelumnya izinkan saya berbagi pengalaman, Bu. Jadi maksudnya pola penanganan siswa yang bermasalah. Jadi kita fokusnya bagaimana menangani anak-anak yang tidak siap belajar. Nah, bagaimana pencegahannya dengan budaya positif. Budaya positif itu di dasarnya mengupas teori-teori tentang penanganan masalah anak. Kita yang ada di pelosok desa, SD kita nih, SD Luhur Kencana nih. Kalau di Kabupaten Cirebon ini SD pelosok, banyak hambatan, banyak tantangan. Mangga Pak saya masuk. Sudah ada. Pak Asep bisa duduk di sebelah sana boleh? Di sebelah sana di belakang Ibu. Ya. Ini Pak Asep ini ya hanya beberapa. Ini tujuannya untuk lebih paham Ibu pola penanganannya. Terlebih kalau kita bandingkan di SD di kota, ya Pak Asep ya Bu. SD di kota itu ada layanan konseling menangani khusus anak yang terhambat belajar, anak yang suka bolos, anak yang tidak izin ketika mengikuti pelajaran, anak yang baru sedikit nyari orang tuanya, terutama kelas 1 ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang ketika mengajar di kelas itu seringkali mendapat hambatan. Nah, dalam teori ini akan dijelaskan bagaimana penerapan penanganannya tentang anak-anak bermasalah tersebut. Kita mulai dari disiplin positif dan kebajikan universal. Di kameramen boleh maju, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, pada intinya disiplin perilaku yang baik, yang tentunya lahir dari dirinya, maksudnya dipengaruhi oleh latar belakang budaya, tingkah laku, latar belakang ekonomi sosial. Biasanya ya Ibu Bapak, anaknya orang kaya sama anak orang tidak berada itu berbeda. Tapi itu sebenarnya tergantung pola asuhnya, tergantung bagaimana. Juga butuh kasih sayang, butuh penghargaan. Nah, jadi istilahnya kalau bahasa Cirebonnya kan, ketika anak saya itu ada jumlah ibadah, istilahnya seperti itu Bu. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada teori. Jadi siswa itu ada yang semangat belajarnya karena ketakutan ya Bapak Ibu. Ketika gurunya atau kadang-kadang ibunya, orang tuanya diancam Pak. So kalau nggak belajar serius tidak dikasih jajan. Ada juga yang penghargaan. Jadi motivasi itu dorongan, semangat belajar. Ada juga yang penghargaan. Kalau yang satu dikasih sepeda, dikasih hadiah, diajak jalan-jalan segala macam. Dan restitusi itu Bu, ini mengungkap masalah untuk membentuk menjadi lebih baik lagi. Itu namanya restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, ada keyakinan kelas itu
dibangun dari dalam diri anak tersebut. Keyakinan kelas muncul lahir dari adanya masalah-masalah di kelas. Ada keyakinan kelas itu kemauan, keinginan perilaku positif. Pada intinya si manusia pengen bener, ingin baik. Anak pun sama sebenarnya. Dia juga punya ide gagasan tentang bagaimana membentuk anak-anak itu menjadi lebih baik. Dia juga punya pikiran, dia itu ingin belajarnya nyaman, ingin belajarnya tenang. Dia punya ide dan gagasan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, disitulah namanya keyakinan kelas. Jadi anak itu punya ide masing-masing. Bapak jangan terlambat, bisa ke gurunya. Pak, tolong kalau ada anak yang terlambat minta dihukum. Itu lahir dari anaknya. Dia juga punya keinginan untuk lebih baik, punya keinginan untuk tampil, punya peran di kelasnya. Mereka juga ingin dihargai. Pendapatnya tuh, Pak, kalau yang membolos tolong dihukum. Pak, kalau ada yang ini, saya sudah mencobanya, Bu. Dan semuanya punya ide gagasan masing-masing. Saya sudah mencoba menciptakan keyakinan kelas. Semuanya punya ide masing-masing. Nah, berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Pingin disayang, pingin diakui, pingin dihormati, termasuk pingin berkuasa, pingin dihargai, pingin diperhatikan. Pada intinya anak itu semua pingin, walaupun nakal, ketika mereka dipuji hebat tuh mereka senang. Kedua berikutnya adalah pingin punya peran, ingin berkuasa. Nah, di sini guru ini ketika anak ingin berkuasa dalam hal apa? Kalau dalam ruang lingkup kelas, ruang lingkup belajar, warga sekolah, lingkungan belajar, tentunya mereka yang berpemahaman ingin menjadi pemimpin itu anak yang menonjol, anak yang pintar, punya keinginan untuk tampil lebih. Itu pada intinya. Punya kemauan untuk tampil hebat di kelasnya. Berikutnya Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu. Jadi 5 posisi kontrol ini dalam hal menangani anak-anak di kelas. Kuncinya satu sebenarnya guru itu tidak bisa langsung mengadili anak yang salah, ada tahapannya. Nah, dalam hal ini tergantung konteks masalahnya. Anak itu berbuat salah seperti apa? Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, Bapak Ibu. Bisa. Nah, itu tergantung. Guru itu kadang-kadang mungkin Bapak Ibu yang lebih instan ya, lebih instan. Guru itu untuk menekan anak supaya tidak berbuat salah lagi, diposisikan diri langsung. Kamu salah, keluar. Kamu salah, lari. Nah, itu sebenarnya tidak rajin. Kalau kita bicara undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003, karena di situ dijelaskan anak itu diberi. Kalau penghukum menurut saya pribadi tidak relevan, tidak mungkin Bapak Ibu juga yang punya anak tidak setuju kalau guru itu lebih dominan sebagai penghukum. Sedikit-sedikit mengadili, sedikit-sedikit langsung menyalahkan kekurangan anaknya. Nah, pada langkah berikutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini agak lebih istilahnya tidak sekasar yang tadi. Guru posisi hukum langsung menyalahkan, langsung menghukum, langsung menindas. Nah, untuk membuat rasa bersalah tentunya konteks masalahnya, Bu.
Nah, apa yang dia perbuat terhadap siswa tersebut, apakah dia melanggar di kelas, melanggar keyakinan yang sudah disepakati, tergantung konteks masalahnya. Itu keyakinan kelas. Berikutnya sebagai teman bisa, sebagai teman di sini, guru memposisikan dirinya sebagai teman bermain, teman belajar. Dengan apa? Dengan pola kalimat, dengan pendekatan persuasif, dengan kasih sayang segala macam, untuk menangani masalah-masalah anak yang terhambat belajarnya, entah karena perilakunya yang malas belajar, entah manja, entah punya tabiat temperamen atau apa. Nah, kita upayakan guru juga teman belajar. Berikutnya sebagai manajer, Bu. Sebagai manajer di sini guru memposisikan dirinya mengolah masalah, memanage, mengatur, dimulai dari melakukan komunikasi dengan anak, mengungkap masalahnya sampai melakukan bimbingan, sampai anak itu dibimbing menjadi lebih baik. Berikutnya yang terakhir adalah dalam budaya positif ini, kaitannya dengan anak adalah bagaimana penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu begini Bapak Ibu. Contoh ya, anak ini nakal. Nah, penanganannya ketika anak nakal itu, anaknya dipanggil dengan tahapan pertama menstabilkan individu. Menstabilkan individu itu begini, Bu. Anak itu bersalah pasti kita dipanggil dulu ya. Ditenangkan dulu. Bicaranya baik-baik, buat dia nyaman dan tenang. Walaupun kita juga akan mengungkap masalahnya. Dibuat tenang dulu, dibuat nyaman dulu, dibuat rileks lah, istilahnya seperti itu. Lalu kita ungkap masalahnya. Diproses istilahnya. Apa kesalahannya, kenapa melakukan seperti itu. Setelah itu baru diarahkan pada kesepakatan keyakinan kelas, mengingat kembali janji dia mau, kalau bahasa telepon maunya enggak, perjanjian di kelasnya apa gitu. Kan janjinya tidak boleh membolos. Contoh anak yang membolos, anak yang mencontek, karena keyakinan kelas itu kan tidak boleh mencontek, tidak boleh membolos. Nah, di tahap akhir ini anak ditanyakan tentang keyakinan kelas. Seperti itulah Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu silakan, apa sih yang mau bertanya boleh bertanya, atau ini saya akan boleh Pak Sep bertanya tentang cara anak menangani, bertanya tentang bagaimana mengatasi anak yang bermasalah, contohnya membolos Pak Sep. Nah, anak membolos ini kan anak yang tidak siap belajar pada intinya. Bisa jadi ketakutan ajarannya, bisa jadi ada masalah dengan temannya, atau takut gurunya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengundang mereka, bicara baik-baik, dijelaskan tujuan ke sekolah apa, motivasinya apa, tujuannya apa, ya seperti itu. Terus setelah itu baru diungkap kenapa membolos, kenapa meninggalkan pelajaran, seperti itu. Setelah itu diarahkan tentang bagaimana diingatkan kembali keyakinan kelas semula tentang tata tertib yang sudah dilakukan. Itu Pak dan Ibu sekalian ya. Demikian penjelasan dari saya. Untuk mengingat kembali apa yang saya sampaikan, mungkin Ibu bisa coret-coret di sini atau menulis pertanyaan. Nanti akan saya tampung pertanyaan-pertanyaan dari Ibu
menulis pertanyaan. Nanti akan saya tampung pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, dijawab satu persatu. Dijawab satu persatu. Nah, kameramen boleh maju. Bapak Ibu ya, disiplin positif ini penting karena penekanannya orientasi kita adalah selain mensukseskan kurikulum merdeka juga untuk istilahnya apa ya, anak ini kan setelah melewati pandemi COVID-19 tentu anak itu down dari titik nol. Nah kita mulai lagi. Nah pemerintah ini mencoba menerapkan, bukan mencoba dalam artinya kurikulum dirubah lebih kepada keberpihakan kepada siswa. Jadi semua konteks hal apapun dalam ruang lingkup belajar, orientasi ke siswa itu lebih dominan. Jadi selama ini guru itu berkuasa di kelas dalam artian dominan mengendalikan suasana kelas. Nah sekarang adalah bagaimana guru itu menjadikan mitra sebagai orang yang menyiapkan segala kebutuhan siswanya, berpihak kepada murid, mengembangkan potensi murid, mengupayakan, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid. Seperti itulah Bapak Ibu. Pentingnya budaya positif kaitannya dengan kurikulum merdeka adalah sejalan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantoro bahwa anak itu harus bebas berkembang merdeka secara lahir batin sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, guru di sini harus memiliki nilai kemandirian, gotong royong, kolaborasi, refleksi mengulas kembali kekurangan sebelumnya, bekerja sama dengan warga sekolah, dengan ibu, wali murid, bapak guru, bahkan pemangku kepentingan umpamanya kepala desa atau pemerintah desa demi mensukseskan budaya positif yang tujuannya adalah bagaimana mengembalikan jati diri siswa dalam ruang lingkup belajar. Dalam ruang lingkup belajar, anak itu berkembang sesuai potensinya, sesuai kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya, kodrat alam, kodrat lingkungan keluarga, dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada intinya seperti itu. Pemerintah melalui kurikulum merdeka menggenjot keras betapa pentingnya keberpihakan kita sebagai guru kepada murid. Itu yang perlu kita garis bawahi, kita tanda kutip di sini, bahwa dengan budaya positif diharapkan masalah-masalah yang ada di kelas kaitannya dengan siswa-siswa yang mengalami hambatan belajar bisa diselesaikan dengan teori ini, dengan budaya positif, teori motivasi, segitiga restitusi, dan lainnya. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan karena tiap hari masalah-masalah di kelas itu tidak lepas dari hal-hal yang menghambat budaya positif. Makanya saya bagikan kertas, silakan Bapak Ibu biar tidak berebut, tulis saja pertanyaannya, nanti saya jawab satu persatu. Pada kesimpulannya seperti itu. Bapak Guru ya, alangkah lebih bermaknanya sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, kita lihat dulu dua video yang menggambarkan upaya-upaya saya, pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif kaitannya dengan menyelesaikan anak yang mengalami hambatan belajar. Lebih tepatnya begitu, jangan anak yang bermasalah, anak yang mengalami hambatan belajar. Kita saksikan dulu videonya.
Waalaikumsalam. Boleh, silakan duduk. Dari mana Ilham? Dari warung. Habis? Iya, nggak apa-apa. Ilham kesini tujuannya apa? Ya, sekolah ya. Karena Ilham punya cita-cita, punya tujuan. Yang namanya cita-cita tidak gratis. Harus dibekali dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, selain membawa cita-cita, membawa tujuan, syarat yang lain apalagi? Pakaian harus bagaimana? Yang rapi, rambut yang rapi. Berarti Ilham tahu semua dong. Itu termasuk keyakinan kelas yang harus ditegakkan, yang harus jadi budaya positif selama-lamanya. Nah, berarti Ilham punya cita-cita. Terus sekolah juga harus berpakaian rapi, rambutnya juga harus rapi. Nah, Pak Firman tanya, kalau anak sekolah rambutnya tidak rapi, seperti penyanyi rock, boleh tidak? Nah, hebat tuh, artinya Ilham ini sudah paham semua tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, sekarang Pak Firman mau tanya, Ilham rambutnya dicukur di mana? Di salon. Sekarang mau tanya Pak Firman, Ilham rambutnya digaris-garis di sekolah boleh nggak? Nah, berarti tahu semua nih tentang keyakinan kelas. Sekarang Ilham ya rambutnya digaris-garis. Permintaan siapa tuh Ilham rambutnya digaris-garis? Nah, bisanya begitu? Orang tua keinginan sendiri. Boleh tidak masuk kelas? Tidak. Nah, karena tidak boleh, apa yang harus Ilham lakukan? Nah, betul tuh, hebat. Artinya Ilham ini paham keyakinan kelas dan siap memperbaiki kesalahannya. Dicukur ulang. Nah, cukurnya di mana? Di salon. Oke, baik. Artinya Ilham ini tadi sudah paham tentang tata tertib, keyakinan kelas, mengakui kesalahan dan siap memperbaiki dengan mencukur kembali rambutnya supaya sesuai seperti anak sekolah. Oke, baik. Berarti Ilham siap memperbaiki rambutnya, merapikan kembali hasil cukurnya, hasil pangkas rambut. Nah, siap? Oke, sekarang Ilham boleh keluar masuk ke kelas kembali. Siap Ilham? Waalaikumsalam. Boleh masuk, silakan. Soha dari mana? Dari warung. Ini kan sedang istirahat ya Soha ya. Pak Firman minta waktu sebentar saja untuk Soha dipanggil ke sini. Soha sudah mengerjakan semua matematika sudah. Alhamdulillah. Pak Firman ingin berarti Pak Soha rajin ya mengerjakannya ya. Begitu ada tugas langsung mengerjakan. Nah, sekarang Pak Firman ingin tahu, ini kan pelajaran matematika. Nah, Soha kebetulan sudah dikerjakan. Ingin tahu, coba Soha kerjakan nomor 1 ulang lagi. Cara mengerjakan nomor 1 bagaimana? Nah, bisa tidak menjawabnya? Oh, tidak bisa. Ternyata Soha, tapi di sini jawabannya betul. Tapi cara menyelesaikannya tidak bisa. Jawabannya dari mana ini Soha? Dari teman.
Kalau dari temen jawabannya berarti nyontek dong. Waduh. Sekarang Pak Firman mau nanya, mengambil, salah tidak? Salah. Berdosa tidak? Nah, mencontek itu kan mengambil jawaban orang lain. Salah tidak? Salah. Nah, sekarang Pak Firman mau nanya, kenapa Soha nyontek? Oh, karena tidak bisa mengerjakan. Mestinya Soha kalau belum paham, belum mengerti ya, Soha tuh bertanya kepada guru supaya bisa paham apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, sekarang Soha supaya tidak terulang lagi, nanti Pak Firman jelaskan kembali materinya, dan Soha perhatikan dengan baik ya. Nanti Pak Firman kasih contoh lagi, Soha perhatikan dengan baik. Insya Allah kalau memperhatikan dengan baik, Soha nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya, tugas-tugas matematik dan tugas-tugas yang lain setiap pelajaran. Nah, dengan kejadian ini Soha harus memperbaiki diri, tidak boleh mencontek lagi. Nanti dengan kejadian ini Soha harus belajar lebih semangat lagi, ya pinter. Nah, dengan kejadian ini Soha mengakui tidak ada kesalahan. Iya bagus, artinya ini mengakui kesalahan Soha dan Soha siap memperbaiki diri. Oke. Silakan Soha istirahat kembali. Nanti Pak Firman jelaskan kembali materi matematiknya yang Soha belum paham, yang Soha belum bisa mengerjakan. Daripada melakukan perbuatan tidak baik dan tidak ada manfaatnya buat Soha, hanya ada kerugian. Sohanya rugi, tidak bermanfaat. Ketika diterapkan di kehidupan sehari-hari, Soha tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, karena matematika ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Soha boleh istirahat lagi. Nanti Pak Firman jelaskan kembali materi tentang matematika ini. Soha memperhatikan dengan serius sampai Soha bisa. Kalau tidak paham boleh bertanya ya. Nah, sekarang Soha boleh istirahat kembali ya. Ya. Selesai. Bapak Ibu, baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, saya pribadi dan kita rekan-rekan semua di sini pada prinsipnya dalam proses belajar upayanya untuk mewujudkan usaha kita sebagai guru menciptakan budaya positif di sekolah. Ini pertanyaan dari Ibu Sri, bagaimana membentuk budaya positif di sekolah. Bapak Ibu ya, yang paling utama adalah tugas kita adalah menciptakan keyakinan kelas dulu. Budaya positif akan terbentuk jika keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah terwujud. Keyakinan di sini yang lahir dari siswa. Artinya apa? Pemikiran siswa tersebut, keyakinan dari dirinya. Ada yang punya keyakinan, kalau yang membolos punya ide begini, itu lahir dari mereka. Sesuatu ideologi, pemahaman, pemikiran yang lahir secara alami, insya Allah akan dijalani berdasarkan gagasan pemikirannya. Si anak A, katakanlah si A dan si B. Si anak A punya keyakinan kelas begini, si anak B punya keyakinan kelas begini. Dua-duanya punya nilai positif. Saya yakin anak tersebut akan menjalankannya. Dan ketika didukung siswa yang lain, insya Allah akan berhasil. Dan setiap kelas pun harus mempunyai keyakinan kelas. Nah, untuk mewujudkan hal itu, bukan hanya guru, saya yakin warga sekolah, orang tua pun bisa terlibat dalam hal ini.
Bahkan pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, pihak terkait, katakanlah pemerintah desa kita, Desa Luwung Kencana, bisa andil dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Bisa dengan upaya apa saja, bisa dengan sosialisasi, bisa dengan apalagi, atau mungkin membuat sebuah baliho kita pasang di sekolah dengan ketentuan keyakinan kelas yang lahir dari siswa-siswa yang kita didik, ya Bapak Ibu ya. Insya Allah jika pemahaman, keyakinan, kelas, ideologi lahir dari pemikiran mereka, mereka pun akan menjalani dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, itulah budaya positif itu dapat terbentuk lahir dari sebuah keyakinan kelas yang dibangun di kelas, yang lahir dari para peserta didik itu. Berikutnya, membentuk budaya positif di sekolah terpencil. Ya seperti kita ini nih, budaya positif di daerah pelosok. Kita kan terpencil nih. SD Negeri 1 Luwung Kencana ini terpencil, berada di sudut Kabupaten Cirebon, berbatasan dengan wilayah Majalengka yang kultur Sunda, dan sebelah kanannya wilayah Indramayu, kulturnya, karakternya, logatnya Jawa Cirebon. Nah, ini anugerah sebenarnya Bapak Ibu. Masalah terpencil itu sebenarnya bukan hambatan, lebih dari kepada bagaimana kita kemauan kita seorang guru membenahi sekolah untuk meraih keberhasilan belajar. Nah, kaitannya Ibu Bapak tadi dengan bagaimana menciptakan budaya positif di daerah terpencil. Kalau Ibu melihatnya SD di kota yang sudah maju, mungkin di sana sudah memiliki layanan konseling, guru, BP, Bapak Ibu ya, Pak Asep ya, terus Ibu Sri, Ibu Rana di beberapa SD di kota itu sudah memiliki layanan konseling. Itu artinya mereka juga bukan hanya guru kelasnya, tapi bagaimana sekolah tersebut menyediakan layanan khusus untuk menangani hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar. Nah, kita di sini Bapak Ibu, Pak Asep, Ibu Sri, Ibu Lia ya, kita yang terpencil jangan menjadikan alasan bahwa keterbatasan personil sumber daya ini menjadi alasan untuk ketidakberhasilan dalam menciptakan budaya positif. Justru budaya positif dibangun dari keyakinan kelas kita masing-masing. Kita ciptakan keyakinan kelas seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bangun keyakinan kelas berdasarkan kodrat alam lingkungan sekitar kita, lingkungan pedesaan ini yang mayoritas daerahnya, geografisnya penuh dengan perkebunan, daerah persawahan. Saya yakin bagaimana ikut serta pihak lain seperti warga sekolah, warga pihak terkait, kita bisa melaksanakan kolaborasi, kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan budaya positif ini, meskipun di daerah terpencil. Nah, selain itu, saya pribadi mencoba membangun budaya positif berdasarkan pemahaman, pemikiran, ilmu yang telah saya peroleh. Kita bangun dengan mewujudkan keyakinan di kelas kita, mengoptimalkan ruang lingkup wilayah kita, daerah pedesaan. Kita dorong semangat belajarnya dengan mengedepankan kodrat alamnya.
kita bangun dari situ, kita bangun dari kodrat alam, kita dorong keyakinan kelasnya, kita wujudkan di kelasnya, Bapak Ibu. Kita libatkan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dalam mewujudkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Dukungan dari semua pihak, dari orang tua, dari pemangku jabatan, insya Allah dapat terwujud. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih ya. Ini pertanyaan dari Pak Asep. Pertanyaan dari Pak Asep ini cukup luas, universal, namun tetap mengait dengan upaya kita dalam mewujudkan budaya positif. Tadi Pak Asep menanyakan hubungan guru penggerak dan nilai manfaatnya terhadap sekolah. Pak Asep ya, pemerintah setelah melewati pandemi ini, Pak Asep ya, pemerintah pasca pandemi itu sudah menganalisa, sudah katakanlah melakukan riset lah, lebih elitnya, atau melakukan penelitian mengantisipasi terhadap zero kompetensi siswa, nol. Nah, kebijakan yang pada prinsipnya sih lebih bagaimana menghidupkan kembali sistem belajar kita setelah melewati pasca pandemi, Pak Asep ya. Pasca pandemi COVID yang cukup besar dampaknya terhadap belajar siswa. Lahirnya sebuah kebijakan kurikulum merdeka. Dalam hal ini kurikulum merdeka diorientasikan untuk mendorong bagaimana siswa mengembangkan potensi, kemampuan, minat, dan bakatnya. Prinsipnya seperti itu kurikulum merdeka. Lalu bagaimana? Apakah cukup dengan kurikulum saja? Tentunya tidak. Pemerintah juga bukan hanya menyiapkan sebuah konsep yang bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Salah satu programnya adalah guru penggerak yang tadi Pak Asep tanyakan bagaimana hubungan dengan sekolah dan manfaatnya. Nah, guru penggerak ini, Pak Asep ya, dididik, disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajar. Kalau menurut saya, Pak Asep, pemahaman guru penggerak yang orientasinya melahirkan pemimpin pembelajar ini relevan dengan pemikiran saya pribadi bahwa paradigma sudut pandang, opini yang berkembang di masyarakat, opini di para guru bahwa selama ini kepala sekolah adalah raja. Selama ini, nah disinilah program guru penggerak ini diupayakan untuk mengatasi masalah-masalah di sekolah. Saya yakin dengan konsep pemikiran dan teori-teori yang diterapkan dalam guru penggerak akan mengubah wajah sekolah, akan merubah paradigma masyarakat, opini yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa kepala sekolah adalah raja di sebuah sekolah. Nah, di sini guru penggerak dibekali dengan berbagai macam teori, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantoro, dilanjutkan dengan nilai guru penggerak, visi seorang guru penggerak itu, visi guru penggerak untuk mewujudkan visi sekolah, visi kelas, visi pribadi dituangkan. Nah, pemimpin pembelajar yang disiapkan selaras dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan mukadimah amanat undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 bahwa siswa harus berkembang sesuai minat bakat berdasarkan potensinya. Di sini kurikulum merdeka mengedepankan keberpihakan kepada siswa.
Filosofi Ki Hajar Dewantoro di sini, bagaimana siswa itu diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi minat bakatnya sesuai dengan kodrat alam. Nah, begitupun dengan budaya positif saat ini. Kita melewati pandemi, tentu masalah besar muncul, berbagai kendala di lapangan. Kaitannya dengan para siswa, para murid kita. Budaya positif, konsep dan visi misinya adalah bagaimana melahirkan, mewujudkan siswa yang memiliki kepribadian, mendukung sebuah budaya positif yang lahir dari sebuah keyakinan kelas, wujud dari keyakinan dirinya, ideologi tentang pemahaman budaya positif yang akan terus dijaga selama-lamanya. Pada prinsipnya seperti itu. Kita tahu pemerintah juga punya cita-cita besar. Visi seorang guru penggerak itu, visi guru penggerak untuk mewujudkan visi sekolah, visi kelas, visi pribadi dituangkan. Nah, pemimpin pembelajar yang disiapkan selaras dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan mukadimah amanat undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bahwa siswa harus berkembang sesuai minat bakat berdasarkan potensinya. Di sini kurikulum merdeka mengedepankan keberpihakan kepada siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantoro di sini, bagaimana siswa itu diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi minat bakatnya sesuai dengan kodrat alam. Nah, begitupun dengan budaya positif saat ini. Kita melewati pandemi, tentu masalah besar muncul, berbagai kendala di lapangan. Kaitannya dengan para siswa, para murid kita. Budaya positif, konsep dan visi misinya adalah bagaimana melahirkan, mewujudkan siswa yang memiliki kepribadian, mendukung sebuah budaya positif yang lahir dari sebuah keyakinan kelas, wujud dari keyakinan dirinya, ideologi tentang pemahaman budaya positif yang akan terus dijaga selama-lamanya. Pada prinsipnya seperti itu. Kita tahu pemerintah juga punya cita-cita besar 2045. Saya yakin kesuksesan kurikulum merdeka, hubungannya tadi Pak Asep menanyakan guru penggerak dan manfaatnya di sekolah, tentu besar. Apalagi setelah pasca pandemi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan punya tugas dan amanat yang cukup besar juga untuk mewujudkan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan program guru penggerak ini diharapkan lahir pemimpin pembelajar. Nah, tadi kan saya bilang mengubah wajah, merubah opini bahwa kepala sekolah bukan lagi raja, tapi pihak yang punya tanggung jawab mewujudkan keberhasilan belajar, termasuk budaya positif, ide gagasannya. Bagaimana dia melakukan hubungan untuk mewujudkan keberhasilan belajar di sekolah melalui budaya positif, tentunya dengan berbagai macam elemen masyarakat, dari warga sekolah, pemangku kepentingan. Nah, di sini peran kepala sekolah itu harus menonjol, harus proaktif mewujudkan keberhasilan belajar melalui budaya positif itu, punya peran besar. Nah, saya setuju dengan konsep pemerintah bahwa guru penggerak visi dan tujuan adalah melahirkan pemimpin pembelajar di sekolah. Sudah tidak ada lagi raja di sekolah, tapi menjadi bagian, menjadi manajer, menjadi teman,
Salah satunya adalah membangun budaya positif melalui kolaborasi dengan guru, dengan rekan sejawat. Bisa terwujud dengan hal semacam itu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi pada kesimpulannya, guru penggerak sebagai komponen pendukung kesuksesan kurikulum Merdeka menuju generasi emas 2045. Untuk mewujudkan hal itu, guru penggerak dapat mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang dibangun, melakukan kolaborasi, kerjasama, gotong royong dengan Bapak Ibu sekalian ya, guru SD 1 Lumbung Kencana dan rekan-rekan guru yang lain, Pak Asep dari SD lain, terima kasih atas kehadirannya. Ini tantangan dan juga motivasi kita untuk tampil lebih baik. Kita yang berada di pelosok desa Kabupaten Cirebon berbatasan dengan 2 kabupaten dengan kultur yang berbeda, yang satu Sunda, yang satu Jawa Cirebon. Dan kita di sini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Mungkin di sekolah lain memiliki guru BPBK, tapi insya Allah dengan semangat juang kita untuk tampil lebih baik, mengatasi masalah-masalah di dalam kelas, dengan hadirnya budaya disiplin, budaya positif dapat memecahkan masalah-masalah anak didik kita, murid kita, siswa kita yang mengalami hambatan belajar. Tentunya sejalan dengan konsep pemikiran dan ide gagasan lahirnya kurikulum Merdeka. Budaya positif ini diupayakan dapat mengatasi masalah dengan keberpihakan pada murid. Keberpihakan di sini upayakan siswa itu diselesaikan masalahnya dengan aspek-aspek kondisi psikologis dirinya. Kita harus mengungkap latar belakang dulu apa penyebabnya. Kita harus mengungkap apa yang mendasari dia berbuat seperti itu. Kita tidak bisa langsung menghakimi, mengadili anak tersebut tanpa mengungkap, tanpa memberi solusi terhadap permasalahan mereka yang dihadapi. Tentunya seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti kedepannya kita akan selalu komunikasi Bapak Ibu Guru, akan selalu berdialog, berdiskusi. Bila perlu tiap minggu kita melakukan diseminasi atau yang musyawarah lah sebagai jati diri bangsa kita, gotong royong, kolaboratif, cerminan dari kurikulum saat ini. Pelajar Pancasila Ibu selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama dan mandiri, mau memecahkan masalahnya setelah kita memahami teori budaya positif. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang mandiri dan selalu berefleksi untuk mengevaluasi masalah-masalah, kendala-kendala, hambatan belajar yang dialami siswa peserta didik kita Bapak Ibu Guru. Demikian sedikit paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian ya, di tahun ajaran baru ini, di kelas baru ini, di kelas 6, kalian semua kan punya cita-cita, punya tujuan. Dari rumah ke sini punya keinginan, pingin lulus karena sudah kelas 6, pingin sukses karena belajar. Nah, yang namanya perjalanan pasti ada rintangan, ada gangguan. Rintangan-rintangan itu harus disingkirkan, harus dihindari. Nah, namanya orang belajar di kelas, rintangannya ada di kelas. Ada gangguan anak yang suka tabuhan meja, ada anak yang suka izin tanpa izin ke guru, ada anak yang suka ribut, ada siswa murid yang suka mengganggu pelajaran. Nah, rintangan
itu harus kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara perilaku disiplin. Kalian kan punya pengalaman nih, pikiran, di rumah diajarkan perbuatan baik, diajarkan bagaimana kalian itu berperilaku, berkepribadian yang baik. Pasti paham, pasti ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kegiatan belajarnya bagaimana? Siswa yang baik dan siswa yang buruk yang mengganggu pelajaran itu bagaimana? Setuju tidak? Nah sekarang Rio, rekan-rekan semua, Nugi, kita semacam diskusi. Yang namanya orang Indonesia kan cirinya gotong royong, musyawarah, berdemokrasi. Nah sekarang ini kita ini mengadakan musyawarah dalam suasana demokrasi. Punya ide, punya keinginan. Saya nih Pak, inginnya kelas begini, anak yang bandel harusnya begini. Nah itu namanya budaya perilaku positif yang harus ditegakkan. Nah perilaku baiknya harus dihindari. Ada anak yang suka mengganggu teman lain belajar, itu mengganggu tidak? Nah itu bertentangan dengan budaya positif, disiplin positif. Kalian semua nih di sini nih harus punya keyakinan kelas. Umpamanya Abdul Aziz nih, umpamanya nih, Pak, saya pingin kelasnya agar anak-anak tidak boleh terlambat belajar. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Pak Laina, saya ingin sebelum belajar supaya dibacakan surat-surat pendek supaya mendapat berkah, ilmunya bermanfaat. Itu namanya juga keyakinan kelas, budaya positif yang harus dijaga terus-menerus. Nih di kelas ini nih harus ada keyakinan kelas dari kalian semua. Kalian yang punya keinginan belajarnya berhasil, lulus sampai tujuan dan mendapat manfaat dari ilmunya. Paham? Nah nanti Pak Firman nih bagikan kertas satu-satu. Kalian tulis nama kalian. Kalian keinginannya apa supaya kelas ini ada budaya positif, ada kelakuan, ada kebiasaan yang dapat mendukung keberhasilan belajar, dengan ide, gagasan, pikiran, keyakinan kelas kalian tuh, kelas itu harus begini, Pak, saya usulnya tuh begini, supaya belajarnya nyaman, enak, ilmunya masuk. Nah, Rifki Saputra dan Binario punya ide. Saya ingin anak-anak itu tidak boleh kakinya naik kursi. Saya ingin seperti itu. Saya ingin selama belajar tidak menulis-tulis di meja. Pulpen itu hanya digunakan untuk menulis di buku untuk mata pelajaran, bukan untuk mencoret-coret meja. Itu Ilham ininya begitu, Ilham Saputra. Kita harus mendukung, setuju, siap, oke? Nah, sekarang nanti ya silakan Abdul Aziz dan rekan-rekan supaya keyakinan kelas kalian dapat terwujud, supaya mendukung keberhasilan belajar kalian menjadi apa yang diinginkan. Silakan tulis nama kalian, keinginannya apa. Nanti tempelkan Bapak tulis, Pak Firman bacakan satu-satu. Nanti Pak Firman simpulkan gabungan. Binario ingin kelasnya tertib,
semua perbuatan positif tuangkan di sini, tuliskan cita-cita kalian untuk keyakinan kelas di kelas 6 ini, di kelas baru kalian, di tahun ajaran baru, di ujung kelas untuk melanjutkan ke SMP supaya kalian meraih keberhasilan dalam belajar. Pak Firman bagikan satu-satu kertasnya, tulis namanya, keinginan, keyakinan kelas apa yang kalian inginkan untuk menunjang keberhasilan belajar. Setuju? Siap? Siap. Oke, tulis. Nih, tulis. Cepat tulis nama keinginannya apa. Cepat tulis nama keinginannya apa. Keyakinan kelas kaliannya apa. Ayo, tulis. 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 Tulis nama, tempelkan. Nanti jangan berebut ya, antri. Pak Firman tunjuk satu-satu. Tulis nama. Ini. Kalian tidak boleh kalah bersaing dengan siswa-siswa yang tinggal di kota. Walaupun kalian siswa pelosok desa, sekolahnya ini berada di perbatasan Majalengka, Desa Kedung, Kencana, dan perbatasan Indramayu, Desa Tukulu. Nah, jangan kalah bersaing. Walaupun di pelosok desa, keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian punya cita-cita, punya misi, punya keinginan supaya belajar. Ya, ditulis namanya, keinginannya apa? So, nanti tempelkan. Jangan kalah dengan yang lain. Ya. Jangan kalah dengan SD lain. Jangan kalah dengan siswa di kota. Kalian harus menjadi siswa maju. Buktikan siswa pelosok desa yang berada di perbatasan, walaupun desa terpencil, tapi semangat juangnya, semangat untuk menjadi siswa yang berhasil, berguna, menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia. Nah, dimulai dari sini, dimulai dari belajar disiplin, budaya positif, tunjukkan budaya positif kalian, tuangkan dalam keyakinan kelas. Buktikan siswa pelosok desa berada di perbatasan, walaupun terpencil, siap bersaing, siap maju untuk menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia. Pak Firman nanti sebutkan satu-satu. Duduk dulu, jangan berebut. Duduk dulu, jangan rebutan. Bajunya siap yang rapi ya. Bajunya siap yang rapi. Tunjukkan semangat juang kalian sebagai siswa yang berada di pinggiran, walaupun posisinya di pelosok desa, tetapi semangat juangnya, semangat untuk keberhasilan belajarnya tidak kalah dengan siswa-siswa di kota. Tunjukkan. Kalian harus sukses, harus berhasil, ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Nah, pembangunannya dimulai dari kelas dulu. Pembangunan keyakinan kelas untuk keberhasilan belajar. Silakan Ubi, maju, tempelkan. Nanti disebutkan satu-satu yang maju. Colet, tempel. Jangan tinggi-tinggi. Colet, tempel, jangan tinggi-tinggi. Binario dulu. Colet, tempel, jangan tinggi-tinggi. Rio, colet, tempel, jangan tinggi-tinggi. Silakan maju, tertib, disiplin, bajunya yang rapi. Maju, tertib, disiplin. Tunjukkan siswa dari desa siap bersaing dengan siswa di kota.
untuk menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Dibangun dulu pembangunan keyakinan kelasnya. Ilham Saputra, Baim, Abdul Aziz, hebat, laki-laki sudah maju semua. Perempuan sebelah sini ya, yang rapi. Nanti tempelkan. Jangan buru-buru. Kalau sudah duduk kembali yang tertib. Jangan buru-buru, duduk dulu. Duduk dulu, jangan buru-buru. Kalau sudah duduk lagi yang tertib ya. Lurus. Tangannya begini. Tunjukkan. Sudah semua hebat. Tepuk tangan yang sudah unjuk keyakinan kelas. Terima kasih anak-anakku, siswa-siswi, murid kelas 6 yang punya cita-cita, murid kelas 6 yang punya cita-cita untuk keberhasilan belajar, yang tidak mau kalah bersaing dengan siswa-siswa di kota. Baik, nanti Pak Firman bacakan keyakinan kelas kalian. Saya mulai dari Nugi. Saya ingin kelasnya bersih, damai, tidak ada permusuhan, dan rapi. Tepuk tangan. Nah, ini namanya siswa hebat. Punya keyakinan kelas. Nih saya pinginnya sekolah begini. Nah itu. Terima kasih Nugi. Nija, saya ingin tidak membuang sampah sembarangan. Bagus, tepuk tangan. Jangan buang sampah di kelas. Rifki, saya mengajak teman-temannya yang lain setiap hari Jumat mengadakan sodako seikhlasnya. Tepuk tangan. Abdi ingin semua siswa belajar tertib. Sudah ada di kelas sebelum bel masuk. Tepuk tangan. Baim, Aziz, dan teman-teman lain semuanya sama. Ingin kelasnya bersih, tertib. Ada lagi nih Ilham, ingin semua siswa tidak boleh merusak fasilitas, merusak barang-barang di kelas. Bagus itu. Merawat. Nah sekarang perempuan, sofa, saya ingin kelas bersih. Jadwal piket teratur, kalian menjalankannya disiplin, tidak melanggar. Hari Seninnya hari Senin, hari Selasa piketnya. Bagus. Eja Ayuni, saya ingin kelas tertata rapi, jarak meja, jarak kursinya
tidak berantakan, bagus. Pada intinya, kebanyakan dari teman-teman kalian ini ingin suasana kelasnya nyaman, tidak boleh terganggu perilaku siswa yang merusak kegiatan belajar. Nih contoh dari semua keinginan teman-teman nih. Nih, Pak Firman tuliskan ya. Ada yang ingin kelas bersih, bersih. Yang kedua, disiplin masuk kelas. Yang ketiga, tadi siapa tuh? Nah, Nugi bagus. Tidak boleh ada permusuhan katanya sesama teman itu maksudnya harus saling tolong menolong. Siswa pelajar Pancasila itu cirinya gotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Pancasila berbeda-beda tapi tetap satu walaupun kita berbeda latar belakang. Dari keyakinan kalian, keyakinan kelas teman-teman kalian, pada intinya semua sepakat agar suasana kelas ini tertib, disiplin dengan budaya positif yang sudah tertuang menurut pandangan teman-teman kalian, menurut pendapatnya. Kita gabungkan, kita hubung-hubungkan menjadi suatu kesepakatan. Kelas harus bersih. Ada yang berpendapat begitu kan? Ada ya? Setuju tidak? Buang sampah sembarangan. Setuju tidak? Masuk kelas tidak boleh terlambat. Setuju tidak? Nah, terus tidak boleh ada permusuhan kata Nugi. Tidak boleh saling membuli. Setuju tidak? Nah, oke, terima kasih atas musyawarah dan suasana demokrasi kecil. Ciri khas bangsa Indonesia gotong royong, saling tolong menolong. Seperti ini dimulai dari di kelas. Ya, keyakinan kelas kalian seperti keinginannya Abdul Aziz, keinginannya Winario, keinginannya Rio, semuanya menunjukkan kalian itu ingin menjadi siswa yang. Nah, dari keyakinan itu digabung menjadi sebuah budaya positif yang akan kita tegakkan terus selama-lamanya. Tepuk tangan. Kalian walaupun siswa di pelosok desa berbatasan dengan daerah lain, Majalengka, Indramayu, jauh dari perkotaan, terhambat fasilitas, tapi keyakinan kelas yang kalian tunjukkan merupakan semangat belajar kalian yang tidak mau kalah dengan siswa-siswa di kota. Setuju? Oke. Siswa Indonesia, siswa pelajar Pancasila siap membangun. Oke. Terima kasih atas kerjasama membentuk sebuah keyakinan kelas untuk menjadikan budaya positif yang akan ditegakkan selama-lamanya. Terima kasih.